kali ini kita akan membahas tentang hikayat, novel, dan cerpen. Nah, ketiga karya sastra ini merupakan bentuk prosa. Ya. Ingat, lawannya apa? Iya, puisi. Jika puisi sangat terikat oleh baris dan bait, ya, maka maksudnya jumlah kata dalam setiap baris dan jumlah baris dalam setiap bait. Walaupun dalam puisi modern tidak terlalu ketat, tetapi tetap saja ada keterikatan semacam ini, bait. Tapi dalam prosa adalah karangan puisi yang sifatnya luas, ya, sifatnya bersifat paragraf. Jadi kalau puisi bait, kalau dalam prosa berarti paragraf-paragrafnya, ya, di pokok. Iya. Tetapi kita akan membahas bukan hanya soal itu, tetapi sebagai sebuah karya prosa, apa persamaan dan perbedaan antara hikayat, novel, dan cerpen? Hikayat sebagai karya sastra lama, bagian dari sastra Melayu, bisa berisi tentang undang-undang justru, ya, bisa berisi undang-undang, silsilah raja-raja, historis, biografis. Maksudnya bisa berupa sejarah, sekalipun sejarahnya bisa juga bersifat rekaan, ya, atau justru juga nasihat keagamaan, atau tidak hanya bersifat nasihat-nasihat keagamaan, bahkan mungkin juga karangan-karangan keagamaan, ya, atau gabungan dari sifat-sifat itu. Nah, biasanya ini dibaca untuk pelipur lara. Cerita-cerita hikayat biasanya digunakan untuk pembangkit semangat juang atau dibacakan pada pesta, ya. Misalnya untuk semangat juang, cerita Hang Tuah itu untuk semangat juang, atau untuk pelipur lara ketika kita mau pesta ada cerita tentang 1001 malam. Iya. Sebagai hiburan itu seperti 1001 malam, ya. Jadi sedangkan novel, ya, adalah karya prosa sastra baru yang bercerita tentang kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak, ya, dan setiap pelakunya. Ini yang paling penting, kehidupan seseorang, ya, dengan orang di sekelilingnya. Apa bedanya dengan hikayat? Jika hikayat sastra lama cenderung bersifat istana sentris, ya, artinya kehidupan sekitar istana, sekitar raja, para dayang dan sebagainya. Bahasa hikayat atau sastra lama itu bersifat klise atau berulang, ya, hatta, dengan demikian dan seterusnya, dengan bahasa sistem. Tapi kalau novel ini memiliki kekayaan bahasa yang terus berulang dan selalu baru, gitu, ya. Tema ceritanya adalah tema cinta orang kebanyakan, ya. Dan apa bedanya dengan cerpen yang juga merupakan jenis prosa sastra, ya, prosa sastra baru? Perbedaannya adalah selain tema novel lebih luas daripada cerpen, novel juga memiliki kompleksitas cerita yang juga jauh lebih rumit, ya, kompleksitas cerita yang jauh lebih rumit
dibanding dengan cerpen, ya. Tetapi perlu diingat bahwa dalam setiap karya sastra, baik hikayat, novel, selalu terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Unsur tersebut disebut unsur intrinsik. Jadi, memasuki pembahasan tentang hikayat, novel, dan cerpen, kita juga akan memasuki unsur-unsur intrinsik dalam ketiga bentuk sastra ini, ya, yang menyangkut tentang tema, terus apalagi alur, ya, terus sudut pandang yang kita sudah bahas itu atau kita akan bahas secara khusus, ya. Kemudian tentang apa lagi, ya, atau pesan gitu. Kemudian setting, baik setting tempat atau waktu atau suasana itu, ya. Kemudian penokohan, terus gaya bahasa. Ingat, dalam penokohan ada tokoh yang sering disebut dengan tokoh antagonis dan protagonis, ya. Artinya tokoh yang kita sukai, yang baik-baik disebutnya tokoh protagonis, sedangkan yang sering tidak baik, ya, yang sering dibenci itu adalah antagonis. Nah, selain unsur-unsur intrinsik itu juga ada unsur ekstrinsik. Ya, tak ada bahasanya itu khusus.